Shalom. Puji Tuhan. Pagi ini semangat. Puji Tuhan, luar biasa pasukan terdahsyat. Bapak Ibu, kita akan ngambil satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama. Sebenarnya saya mudah-mudahan bisa menjelaskan, tetapi sebenarnya mungkin akan berlanjut dan mungkin akan banyak yang akan mendapatkannya. Satu hal seperti yang mimpi saya, kalau kita sudah diterangkan dengan yang ketiga tentang perang karakter dan itu memasak gitu ya. Itu saat ini saya itu tiba-tiba ingat kelas yang lebih lagi, yaitu adalah hati. Ya, saudara, berbicara mengenai hati adalah panjang atau dalam. Boleh ditampilkan next slide-nya. Ya, hati yang dewasa. Saudara, untuk memiliki hati yang dewasa itu banyak hal. Kalau kita mengerjakan sesuatu bukan masalah yang kelihatan atau bukan masalah yang kita lakukan, tetapi pada waktu ukuran setiap banyak orang itu adalah hati, atau Tuhan itu melihat hati. Kalau Tuhan melihat hati itu seringkali kita masih bertanya-tanya tentang kadang-kadang seperti apa ya yang akan kita berikan kepada Tuhan. Nah, atau kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar tentang satu tokoh tentang hati yang dewasa. Nah, next. Sekolah hati itu ujian hati. Sering kita ingin memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, hati yang kuat, hati yang taat, hati yang dewasa. Tapi itu tidak mudah diperoleh dengan begitu saja, karena hati itu tempatnya di dalam dan banyak orang yang tidak tahu. Ada banyak ayat yang mengatakan tentang jagalah hatimu dan dengan segala kewaspadaan di dalam firman Tuhan di Amsal. Dan ada lagi, kalau jagalah hatimu berarti ada sesuatu yang sangat sensitif, atau juga hati yang kenapa kita jagalah hatimu, karena ada banyak orang itu bisa mengerjakan atau melakukan sesuatu yang di luar, tetapi hatinya berbeda. Dan pada waktu Tuhan melihat itu, melihat hati. Makanya apapun pada waktu kita mengerjakan, respon hati itu penting. Maka ada firman yang mengatakan di dalam Kolose 3 ayat 23, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu adalah hati. Kalau kita enggak hati kita itu mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, karena kita kebanyakan orang mengerjakan sesuatu itu adalah untuk manusia, supaya dilihat manusia. Tetapi pada waktu mengerjakan apapun dalam hal yang paling kecil, ya, itu untuk Tuhan, itu enggak mudah. Tapi pada waktu kita mengerjakan apapun dan ujungnya adalah untuk Tuhan, kita akan mengerjakannya dengan berbeda. Karena pada waktu kita memiliki hati yang dewasa, itu hati yang seperti apa? Hati yang tidak butuh kadang-kadang istilahnya saudara ya, pujian. Hati yang terus akhirnya hati yang berbesar hati dalam banyak hal. Nah, adalah ayat lain yang mengatakan murah hati. Orang yang murah hati itu juga bukan sekedar karena suka memberi, tapi kemurahannya memang benar-benar mengalir. Dan bahkan firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, saudara yang kasih, saya tidak tahu bagaimana sehingga ada sekolah hati, dan saya salah satu yang harus masuk di situ. Karena buat saya harus terus belajar tentang hati yang benar-benar hatinya Tuhan. Dan ada yang di ayatnya lain lagi ya, berbahagialah engkau yang lemah lembut, karena engkau akan memiliki bumi. Nah, saudara yang kekasih, di situ dikatakan berbahagialah yang murah hati, maka engkau akan dapat kemurahan. Itu adalah sebuah hukum. Dan akhirnya lemah lembut. Salah satu tokoh yang ada lemah lembut adalah Musa. Bagaimana untuk memiliki hati yang lemah lembut? Musa, saudara, di sini dikatakan kalau kita mempelajari satu kitab yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ya. Musa itu menerima destiny. Awal kita tahu bahwa waktu Musa terpanggil untuk membawa bangsa Israel kembali destiny ilahi. Kalau saudara membaca di Keluaran 3 ayatnya 1 sampai 10, tapi saya mengambil ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku ya, orang Israel keluar dari Mesir.
Saudara, Musa awal menerima destiny, kita tahu Musa dilahirkan ya, tidak mudah kelahirannya pun ya. Itu banyak bayi-bayi yang dibunuh, dan salah satunya Musa itu terus akhirnya disembunyikan, dan terus akhirnya Musa ditemukan oleh putri Firaun atau diambil oleh putri Firaun. Dan setelah dia besar, Tuhan tidak membiarkan begitu saja ada di Firaun, tetapi Tuhan karena destiny-nya, dan akhirnya dikatakan Tuhan berkata kepada Musa ya, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, setelah dia tinggal dengan Firaun dan tinggal dengan putri Firaun, dan terus akhirnya di dalam sebuah istana, saudara, setelah itu dia disuruh destiny-nya memang dia adalah membawa bangsa itu keluar. Nah, saudara yang kasih, pada saat saudara kita memiliki sebuah destiny, mungkin kadang-kadang kita pikir semuanya mulus dan akan terjadi baik-baik saja. Tapi kalau kita melihat sebuah perjalanan yang dilakukan atau dimiliki oleh Musa, dia tidak mudah setelah dia dilahirkan ya, saudara, menjadi besar, ada di istana, dan Tuhan berseru atau Tuhan berkata untuk membawa bangsa Israel. Kita tahu ceritanya di Alkitab, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa Israel adalah bangsa yang sudah mencintai ada di Mesir. Nah, saudara, karena bangsa Israel itu pilihan Tuhan, maka Tuhan ingin supaya bangsa Israel kembali ke tanah Israel dan menyelesaikan destiny-nya umat pilihan. Next. Nah, saudara yang kasih, Musa akhirnya dikatakan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, melewati proses yang tidak mudah. Saudara tahu ceritanya di dalam Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai 24, tapi saya mengambil ayatnya 1 dan beberapa ayat. Di situ dikatakan, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi kepadanya. Beginilah firman Allah Israel Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi ya, untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku ya Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Saudara, percakapan Tuhan sudah menyuruh, tetapi Firaun ya mengatakan seperti itu. Saudara, pada waktu kita mendengar sebuah suara yang dari Tuhan, mungkin Tuhan akan menyerukan atau berkata kepada seseorang atau kepada kita, salah satunya mungkin berkatakan sesuatu. Apakah pada waktu kita mendengar suara Tuhan, kita pikir akan mulus-mulus dan katanya Tuhan? Bukankah seringkali banyak orang yang ngalamin seperti itu? Tapi saudara, pada waktu Musa mengatakan itu kepada Firaun dan dia mendengar dari Tuhan, dan Firaun mengatakan seperti itu. Kalau saudara terus mempelajari ayat ini dan perikop ini, saudara, dikatakan ya, menghadapi Raja Firaun dengan tegar tengkuk. Dan kalau saudara tahu, sampai dia menghadapi yang namanya ya tantangan demi tantangan, tidak dibiarkan begitu saja untuk pergi. Saudara, alasan Musa untuk menyerah kepada perintah Tuhan ada banyak. Dia kata, Tuhan katanya engkau menyuruh aku, engkau menyuruh aku untuk melakukan ini dan itu. Berapa banyak pada waktu kita mungkin mendapatkan peringatan atau mendapatkan perintah dari Tuhan, terus kita berkata, Tuhan, kalau engkau sudah mengatakan ini kepadaku, kenapa ada tantangan? Saudara, inilah dibutuhkan cara engkau melihat, cara engkau percaya, cara engkau merespon. Ini penting, karena kalau enggak, bisa banyak orang itu gagal karena melihat dan karena mendengar. Tapi pada waktu kita punya hubungan dengan Tuhan, aku tahu ada yang bisa diterobos.
Saudara yang kasih, ada banyak orang kadang-kadang melihat sesuatu yang kita saksikan atau kita lakukan itu mungkin adalah kelihatannya mudah, dan terus akhirnya pada waktu dilewati, kenapa aku tidak seperti yang. Saudara, kalau Musa itu membawa umatnya menyeberang ya sungai Tebarau, dan terus akhirnya laut itu terbelah. Saudara yang kasih, ya, Panglima Mikael ya pergi membawa kita ke Israel untuk menerima 7 sumpah ya, lewat udara membelah langit, saudara ya, dan di sana penyembahan 7 jam atau 9 jam, dan saudara, dan di situ kita menerima sumpah. Saya merenungkan sebuah perjalanan ke Israel pada waktu melihat setelah saya merenungkan sebuah perjalanan, terus akhirnya melihat sebuah, maksudnya mimpi. Dan pada waktu saya mimpi, saudara, memang ya kalau perang itu nggak terus diaktifkan intens, terus akhirnya kita ini terus menerus, itu kita itu bisa stuck loh. Karena apa? Udah mengalami, udah melihat hal-hal yang besar, ya sudah. Nah, ini saya seringkali harus ngomongin kepada diri saya. Kadang-kadang udah puji jangan menua, puji jangan ini. Karena apa, saudara? Udah pernah mengalami banyak hal. Saya pernah loh, saudara, merenungkan dan harus minta ampun sama Tuhan. Seluruh provinsi sudah datangin kok, wah, saudara ya. Seluruh benua sudah ku datangin kok, merasa. Terus ngapain lagi Tuhan? Saudara, seperti nggak seperti semula pada waktu saya bagaimana melakukan gitu peperangan. Dan hari-hari itu ada banyak suara-suara yang benar-benar gini, saudara, itu bahaya banget. Dan saya itu nggak mudah, dan itu nggak saya, maksudnya langsung saya terima, langsung benar-benar begitu kekuatan perang. Itu saya harus terus berkata, Tuhan, aku nggak mau ya yang terdahulu menjadi yang terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Dan akhirnya saya mulai terus saya ngeliatin saudara-saudara kami yang terus di bawah, anak-anak muda yang terus luar biasa. Dan saya katakan, Tuhan, ya, saya tahu artinya sebuah proses. Beresponlah benar dalam melihat banyak hal. Kalau dari generasi demi generasi itu mungkin Tuhan membawa cara yang berbeda, atau dari masa ke masa itu cara Tuhan membawa menyatakan pribadinya, atau cara Tuhan mengajar itu berbeda. Beresponlah hatimu. Saudara, banyak orang kenapa seperti agamawi? Karena ya yang dulu ya seperti dulu ya terus dikatakan kita pakai pola yang lama. Padahal kalau kita melihat sebuah masa atau sebuah waktu ya, kita masanya masa dingin, terus akhirnya kita pakai baju yang tipis, ya kedinginan. Nah, saudara, kadang-kadang dalam banyak hal ada, kalau kita melihat masa Tuhan ini sudah zamannya sekarang sudah kita tahu terima sumpah. Kalau kita masih hanya pakai tengking aja, bukan kita salah untuk tengking, tapi kadang-kadang kita tidak mengaktifkan yang lebih dahsyat lagi, yang lebih ajaib lagi. Tuhan setiap masa ingin memberikan yang baru. Nah, saudara yang kasih, saya tidak tahu ujian saudara tentang hati. Kadang-kadang ada banyak orang ini mengalami apapun dan tidak belajar, sehingga hatinya nggak mengerti cara Tuhan mengajar, cara Tuhan mendidik, cara Tuhan untuk membawa kita ngerti tentang destiny. Sehingga kita kadang-kadang masih ada di padang gurun terus. Nah, saudara yang kasih, Musa pernah membawa umat Israel ya keluar dari Mesir. Itu sebenarnya kalau kita naik bus itu hanya 4 jam ya, tapi itu bisa 40 tahun ya, masa yang sangat lama. Karena apa? Hati yang tidak mendengar, hati yang berespon salah, hati yang terus mau mengingini yang lain dan tidak mau mengingini yang ilahi. Dan inilah kadang-kadang terjadi buat banyak orang. Kalau hanya kelingin seumpama, saya nggak tahu anak-anak muda inginnya jodoh, ya jodoh aja yang dipikirin. Nah, saudara, kadang-kadang belum jodoh dulu gitu ya. Nah, saudara yang kasih, bisakah kita itu fleksibel dengan Tuhan? Tuhan mau mendidik.
Saya ya ini mumpung ada anak STT, seumpama ya 2 tahun kau belajar sungguh-sungguh benar-benar ada di asrama dan tidak boleh pacaran, dilarang tidak boleh pacaran, justru malah pacaran. Ya, saudara kayak kadang-kadang masih melirik-lirik, baru masuk di STT baru 2 minggu sudah lirik-lirik dalam nama Yesus. Hari ini ya ketetapannya Tuhan dengan nyatakan ya, ya saudara kadang-kadang. Nah saudara yang kekasih, saya nggak tahu kadang-kadang apa sih. Memang semua orang dididik dengan cara yang berbeda, gitu ya. Kadang-kadang saya begini ini secara sistematis ya. Suatu waktu saya pernah ya ada teguran dari Panglima. Iya, kalau kamu dididiknya secara sistematis, habis belajar dan ini. Ada banyak orang itu cara dididiknya mungkin gitu ya saudara. Ada orang punya skill mungkin adalah musik. Terus hari itu main musiknya mungkin belum kudus-kudus, tetapi musiknya bagus. Saudara ternyata pada waktu dibiarkan untuk terus anak orang ini dikawal, dan saudara tiba-tiba dia bertemu dengan Tuhan. Biarkan. Nah saudara yang kasih, kita mungkin ini pemimpin-pemimpin ya. Kadang-kadang kita melihat tim kita yang ada. Saya melihat kalau di seumpama di menara kalau menjadi tim menara, pastilah harus orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kudus-kudus mendengar suara Tuhan gitu ya. Tapi kadang-kadang ya saudara masih parah, masih harus ya diberesin. Tapi saya katakan Tuhan, sisi mana dulu yang harus saya ambil ya? Sisi mana dulu yang harus saya, kalau dia bisa saya pakai skillnya, mungkin dia saat ini belum mengerjakan hal-hal yang mungkin adalah yang secara jasmani. Kalau orang itu adalah, makanya kita bisa seperti menaruh layer demi layer yang akhirnya ini orang roh, ini orang jiwa, ini orang fisik. Dan inilah saudara membuat kita sebagai pemimpin pun ya kadang-kadang dipilih harus sekolah hati, karena kita akan berbenturan dengan banyak orang dan kita akan melihat banyak hati yang berbeda, hati yang kadang-kadang masih kalau digambarkan di dalam kitab Perjanjian Baru, di kitab itu mengatakan hati yang bersemak, hati yang berbatu, hati yang subur, nah atau hati yang di jalanan. Nah setiap hati ini levelnya berbeda, setiap hati itu mungkin kondisinya berbeda. Tapi pada waktu Tuhan itu buat saya, pada waktu penglihatan itu, pada waktu saya mimpi itu sekolah hati, saudara, itu tiba-tiba seperti kayak greng di hati saya. Ini sekolah yang kayaknya tingkatan kalau sudah kelas gitu adalah mungkin itu adalah S3 atau berapa. Karena itu benar-benar sekolah yang masuk sekolah hati, harus ngerti hatinya Tuhan kapan saja. Dan kalau untuk mengerti kata hati Tuhan itu enggak akan hanya dengan suara. Kadang-kadang untuk banyak orang kita semua saudara, untuk mengerti Panglima gitu ya. Kalau pemusik kedipannya penari ya, itu menari dan pemusik itu kedipannya atau ya mungkin adalah pandangannya, semuanya ngerti saudara ya. Nah itu kalau kita nggak ngerti, kenapa ibu kok mau gini? Nah saudara yang kasih, kenapa? Hati mengenal. Nah saudara yang kasih, inilah seni hati. Seni hati ini bisa akhirnya bersaut-sautan dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan hari ini mau apa dan Tuhan maunya apa, saudara. Pada waktu dalam banyak hal, Tuhan kau maunya apa ya. Dan kadang-kadang saya ini banyak belajar dari Panglima yang kadang-kadang dalam meresponin apapun gitu ya. Makanya kalau kemarin Pak Fendi hari Sabtu dikatakan apapun yang disajikan atau bahan bakunya ya jadi indah, jadi enak. Nah saudara yang kasih, mari kita meramu hati kita atau memanage hati kita dan membereskan hati kita sampai kita punya kedalaman hati. Karena hati ini penting, dan kita ini bukan hanya yang dilihat di depan aja, dilihat di tampilan aja, dari perkataan aja, tapi kita dilihat dari hati kita. Nah saudara yang kasih, di sini dikatakan menghadapi 10 tulah atau percobaan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bayangkan ya, itu membuat ditolak, disuruh ini lagi, dan itu enggak mudah. Saya tidak tahu saudara mungkin pada waktu mengerjakan sesuatu gagal dan masih gagal dan masih gagal. Apakah masih percaya akan mujizat? Apa masih percaya akan kuasa Tuhan akan terus dinyatakan? Apakah benar itu dari Tuhan? Mungkin itu pertanyaan. Tapi pada waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan
Kalau engkau mau mendidik hatiku, bukan masalah hasil, tetapi hati kita responnya seperti apa. Nah ini penting saudara, karena banyak orang itu ya sebentar marah karena hanya yang karena dilihat, sebentar terus akhirnya mudi atau maksudnya mogok kerja karena melihat sesuatu yang tidak nih. Tapi kita bisakah kita ini melihat hatinya Tuhan atau rencana Tuhan apa yang saya suka dengan ayat yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28. Di sana berkata apa? Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu itu mendatangkan kebaikan. Saudara, saya ini pernah jatuh, terus akhirnya bener-bener sakitlah kepala itu, sakit terlapar. Terus dikunjungin gembala saya dan ketua komunitas. Segala sesuatu terjadi baik buat kamu. Saudara, hari itu saya berpikir, kok baik ya? Saya ini terkapar di rumah sakit begini baik. Tapi saudara, tiba-tiba saya merenungkan dan saya nangis. Saya ini setelah Natalan kerja keras sampai malam dan ini dan itu, dan disuruh istirahat pun gak istirahat sama gembala saya. Inilah caranya Tuhan menyetop kamu untuk kamu bisa istirahat. Kamu bukan hanya ngerjakan yang praktek aja, tapi kamu bisa nggak kadang-kadang hatimu menikmati kamu kerja itu, hatimu mengerti pada waktu kamu ngerjakan itu, dan kamu kadang memiliki persekutuan dengan Tuhan. Saudara, disitulah di rumah sakit lah saya nyembah Tuhan dan saya nangis, dan saya ngerti artinya segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Tapi jangan sampai saudara tunggu kecelakaan baru ya kita itu ya langsung berkata Tuhan engkau baik. Nah saudara yang kasih, next. Nah, saudara yang Musa 40 tahun berjalan di padang gurun, ya, proses pembentukan hati, atau ya kita tahu orang orang Israel tegar tungkuk, banyak ngomel, banyak persungutan, banyak hal-hal yang menuntut Musa, ya, menuntut ini dan itu. Nah, saudara, kalau kita tahu bahwa kadang-kadang ya kita nih lihat kadang-kadang sekeliling kita ada banyak tuntutan ini, nuntut itu. Wah, baru ngerjakan ini, nuntut ini. Nah saudara, kita mau belajar. Musa ngalamin. Kalau saudara hari-hari ini mungkin di sekeliling saudara, sekarang saudara mungkin pemimpin, saudara mungkin adalah orang-orang yang sedang mungkin lewatin sebuah proses yang kayak Musa mungkin ngalamin sebuah tantangan demi tantangan di sekeliling. Saya tidak tahu saudara berdoa untuk terobosan itu sudah lama dan masih belum jebol. Tapi pada waktu ternyata Tuhan itu bukan hanya melihat yang engkau ingin mengalami terobosan itu, tapi dikatakan hatimu. Dan kita ini kadang-kadang kerak-kerak yang ada di hati kita, kekerasan hati kita, kedegilan hati kita, banyak sisi-sisi yang lain di hati ini yang perlu dihancurkan. Kelihatannya kalau kita pikir mungkin ada di dalam, kelihatannya adalah lembut, hatinya lembut, ya. Dan tapi ternyata saudara ya, hatinya sangat keras. Hati yang daging tidak menentukan, tapi hati respon bagaimana hatimu. Hati yang mudah dididik. Dan biar Musa itu dididik maksudnya bersama dengan bangsa Israel. Saudara, tidak mudah loh hari lepas hari mendengar sungutan, gerutuan mungkin. Kadang-kadang saya juga merenungkan ya kepada Panglima. Panglima ini memimpin seluruh dunia, saudara ya. Untuk mungkin dari pasukan-pasukan mana mungkin tanya. Tiap hari mungkin WA atau telegram yang kayak apapun itu mungkin muncul dengan macam-macamnya. Tapi ya hatinya ya terus melekat, terus ingin on fire buat lawatan, terus berdiri buat lawatan. Saudara, Musa hari itu 40 tahun. Mungkin pada saat kalau dia tidak merespon tentang di awal tentang panggilan atau destininya, hari itu mungkin saya nggak tahu kabur, atau mungkin dalam nama Yesus mungkin ada katakan ini bisa aja itu bunuh diri. Tapi hari itu gitu ya Musa sekalipun menghadapi itu kondisi yang tidak mudah, saudara, itu ternyata ujian.
Saya tidak tahu ujian setiap kita, baik anak-anak maupun juga pemimpin atau siapapun. Ada ujian demi ujian yang kita hadapi, atau ujian demi ujian yang kita lewati. Karena ujungnya itu adalah hati. Ujungnya itu adalah kita berbesar hati. Ujungnya adalah respon hati. Ujungnya adalah bisa menangkap hati Tuhan. Ujungnya adalah supaya engkau berjalan sehati dengan Tuhan. Nah, saudara yang kasih, di sini dikatakan untuk menjadi pemimpin bangsa, Musa harus melewati pembentukan di padang gurun. Dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan di padang gurun memampukan Musa memimpin bangsa Israel. Saudara, ketika ada masalah, tantangan atau apapun, mari miliki sebuah kerinduan untuk alami perjumpaan. Ada hari-hari ini pujian yang terus kita menaikkan. Sekali lagi Tuhan menolong kita. Itu memperbesar kekuatan kita. Tapi kalau kita seringkali hanya minta supaya Tuhan tolong, bisakah kita mengucap syukur? Dan bisakah kita berkata, Tuhan berkali-kali Engkau sudah menolong aku, tapi kali ini tolong aku lagi. Dan kita, tandanya kita ada ucapan syukur. Ucapan syukur itu membuat kekuatan baru terjadi dalam hidup kita. Ada banyak orang itu mengucap syukur kalau menerima berkat. Tapi bisakah kita mengucap syukur pada saat kita mengalami didikan? Didikan memang tidak mudah, tapi didikan itu mendewasakan kita. Didikan itu membuat kita menjadi kuat. Nah, saudara, next. Musa ya melihat dari Gunung Nebo, ya, setia sampai akhir. Ya, di dalam Ulangan 34 ayat yang 4. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah aku akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Saudara yang kasih, mungkin banyak orang bisa menyelesaikan itu langsung deh. Musa menyelesaikan di Gunung Nebo dan di puncak pada melihat semua itu janji digenapkan. Dan saudara yang kasih, saudara mungkin pada waktu kita mengerjakan sesuatu, ada banyak hal yang mungkin kita bisa tidak menerima secara mungkin fisik yang ini, tapi kita melihat kegenapan itu terjadi. Lawatan ke depan kita percaya itu akan terjadi. Lawatan ke depan itu kita percaya bahwa seluruh Indonesia dilawat Tuhan. Dan itu kita lihat dengan iman. Musa pada waktu dia naik ke Gunung Nebo, ya, dia percaya akan hal itu dan dia menggenapkannya. Dan saudara yang kasih, dia menyelesaikan semua dengan kuat dan didapati setia sampai akhir. Sekalipun tantangan demi tantangan. Kalau saudara perhatikan, Tuhan suka dengan hati Musa. Disebutnya tokoh atau orang yang memiliki kelembutan hati, karena dia melewati semua. Next. Hati yang dewasa. Musa, ya, 4 proses vital yang dilewati membuat Musa lulus menjadi pribadi yang memiliki hati yang lembut dan yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka dengan muka. Saudara, proses melahirkan ketahanan. Ketahanan melahirkan kedewasaan, dan kedewasaan melahirkan bobot. Saudara yang kasih, saya nggak tahu kelas hati itu adalah kelas yang disebut adalah bobot dari Tuhan. Karena apa? Ada banyak orang kalau dinilai cara mengerjakannya adalah excellent, atau secara kerja sistem adalah bagus sekali. Tetapi terakhir pasti Tuhan melihat hati. Dan saya seringkali juga pada waktu ngajarin peperangan rohani dengan banyak orang, mereka mungkin sudah melakukan yang kita contoh yang mungkin dilakukan menengking atau berdeklarasi. Tetapi kenapa kadang-kadang dampaknya suatu waktu Panglima berkata, ya tolong kamu atau yang mungkin ya tim ya saudara ya, karena mereka belum jebol. Saya tahu itu adalah sebuah bobot yang dengan kata hitungan Tuhan.
Ya, bobot itu adalah hitungan Tuhan yang dikatakan dari mana engkau sampai. Saudara, pada waktu seringkali saya itu ya seringkali bersyukur sama Tuhan. Setiap kali ada event gitu ya, Tuhan itu nggak ngasih ngantuk ke saya. Ya, dan itu buat saya seringkali terima kasih Tuhan. Saya ini ya bukan orang yang bisa on time, bisa orang yang bisa ngerjakan apapun dengan skill atau dengan mungkin dengan seperti yang lain. Kalau saya ngelihat kreatif, Bu Joel itu kreatif banget dan powerful dan banyaklah yang lain-lain. Saya nggak punya, tapi tiba-tiba seringkali Tuhan kasih sebuah kekuatan bonus yang pada waktu setiap event saya itu bisa nggak ngantuk, saudara, dan itu menjaga, menopang. Dan saya seringkali ini kekuatan yang dari Tuhan, dan hitungannya seperti senang ada di hadirat Tuhan, dan terus kalau bisa ngawal sampai akhir. Dan itulah saudara yang kasih, saya nggak tahu yang Tuhan ingatkan tentang kedewasaan melahirkan bobot. Dewasa itu hitungannya bukan karena umur. Dewasa itu juga bukan dilihat karena mungkin lamanya. Tapi dewasa adalah bagaimana kembali seperti kalau kita lihat tentang Musa. Musa itu bagaimana berespon tentang destiny. Banyak orang itu mengabaikan destiny-nya. Kalau saudara itu punya mungkin adalah kemampuan sesuatu diberikan Tuhan, mungkin karunia dan mungkin adalah talenta. Ya, tapi kadang-kadang menyia-nyiakan itu. Dan kalau dikasih tahu engkau ya destiny-nya ini, dan tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh, saudara. Makanya kadang-kadang setiap orang pada waktu mengerjakan destiny-nya dan tidak maksimal, karena pertama pada waktu kita nggak belajar atau kita kuliah atau sekolah, proses melahirkan ketahanan. Tahan itu tahan menderita, tahan menopang, dan bisa bertanggung jawab. Dan itu kata ketahanan itu bukan hanya tahan menopang untuk sesuatu beban berat, sampai tahan menderita, tahan sakit, tahan untuk diam, dan tahan. Saudara, ketahanan inilah yang membuat bisa menopang semua. Dan ketahanan melahirkan kedewasaan, membuat engkau berespon dan menghadapi semua banyak hal itu tenang dan mengerti banyak hal. Dan kedewasaan melahirkan engkau punya bobot. Bobotmu, bobot kita semua di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan melihat siapa kita di hadapan Tuhan. Tuhan ingin hari ini hati kita diberesin. Sampai pada waktu hati kita beres, kita akan melihat banyak hati di bangsa ini. Hari-hari ini banyak orang kehilangan hati yang murni. Hati nuraninya sudah mulai koyak, atau hati nuraninya sudah tumpul. Dan inilah waktunya kita berseru, Tuhan, beresin hatiku. Dan aku juga ingin supaya bangsaku mempunyai hati nurani yang benar. Karena kalau enggak, sudah banyak. Ini waktunya masa mau pemilihan pilkada. Kalau kita enggak beresin, anak Tuhan sudah enggak tahu lagi berdiri seperti apa, berdiri sebagai orang yang dipercaya untuk ada di bangsa ini. Mungkin sedang mau ditaruh di pemerintahan, tapi kalau hatinya tumpul, sudah tidak mendengar lagi suara dari Tuhan. Inilah waktunya kita mendoakan supaya hati di bangsa ini, ya bangsa ini mendengar Tuhan, dan supaya hati di bangsa ini ya mencari Tuhan. Ada firman, saya akhiri dengan umatku yang olehnya merendahkan diri dan berseru, ya berdoa, maka Tuhan menyatakan kuasanya. Hati yang bertobat Tuhan yang menyukainya. Hati yang bertobat Tuhan akan mendengarnya. Minta hari ini sebuah hati untuk kita bertobat, untuk kita benar-benar masuk dalam perkenanannya Tuhan.